Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rosyada Maulida dengan nomor NIM 12620620264 dari PIAUD 2C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Nanda Istiqomah MPD. Materi yang akan sedikit saya sampaikan yaitu mengenai landasan historis. Disimak ya teman-teman. Baik, yang pertama kita bahas yaitu mengenai sejarah pendidikan dunia. Sejarah pendidikan di dunia dimulai dari zaman realisme, zaman pertengahan, zaman humanisme, dan zaman reformasi. Namun, zaman-zaman ini belum memberikan kontribusinya untuk pendidikan zaman sekarang. Baik, zaman yang pertama kita bahas yaitu zaman realisme. Tokoh pada zaman realisme yaitu Franz Bacon yang berkembang menggunakan prinsip pendidikan harus menekankan pada aktivitas sendiri, yaitu maksudnya setiap pelajaran yang diberikan kepada siswa harus disesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri. Yang kedua yaitu zaman rasionalisme. Tokoh pada zaman ini yaitu John Locke dengan menggunakan teori mengajar seperti menulis di atas kertas putih dengan menggunakan kebebasan akal yang dimiliki setiap manusia sehingga membentuk pengetahuan sendiri. Yang ketiga yaitu zaman naturalisme dengan tokohnya J.J. Rousseau. Naturalisme sendiri menginginkan keseimbangan antara kekuatan rasio dengan hati dan alamlah yang menjadi guru sehingga pendidikan berjalan secara alamiah. Yang keempat yaitu zaman developmentalisme. Zaman ini memandang bahwa pendidikan adalah suatu proses pengembangan jiwa sehingga aliran ini sering disebut dengan gerakan psikologis. Salah satu tokohnya yaitu Pestalozzi. Yang kelima yaitu zaman nasionalisme. Zaman ini merupakan upaya untuk membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialis. Salah satu tokoh dari zaman ini yaitu Lachatolais. Yang keenam yaitu zaman liberalisme, zaman positivisme, dan zaman individualisme. Liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan suatu penguasa atau pemerintahan yang dipelopori dalam bidang pendidikan yang kemudian mengarah pada individualisme. Sedangkan positivisme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera sehingga kepercayaan kepada agama semakin melemah. Yang terakhir yaitu zaman sosialisme. Zaman ini muncul sebagai reaksi dari dampak liberalisme. Materi yang kedua yaitu sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dimulai dari zaman pengaruh Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Yang pertama yaitu zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Pendidikan pada zaman Hinduisme dan Buddhaisme ini lebih condong kepada mempersatukan figur Siwa dengan Buddha sebagai yang maha tinggi. Pada zaman ini, pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu pendidikan diarahkan untuk penyebaran dan pembinaan kehidupan keberagamaan Hindu dan Buddha. Yang kedua yaitu zaman pengaruh Islam atau zaman tradisional. Agama Islam masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencangkup sebagian wilayah Nusantara pada abad ke-16. Pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan pendidikan Islam di Nusantara, baik dari segi agama, kebudayaan, maupun pendidikan. Pendidikan agama Islam adalah untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu zaman Nasrani atau zaman Katolik dan Kristen. Pada abad ke-16, Portugis menguasai perdagangan Timur Barat dengan cara menemukan jalan laut dari dunia timur dan menguasai bandar-bandar dan daerah-daerah strategis. Portugis
menguasai dan menetap di timur Indonesia, tempat menghasilkan rempah-rempah. Namun kekuatan Portugis itu melemah akibat peperangan dengan raja-raja Indonesia dan berhasil dilenyapkan oleh Belanda pada tahun 1605. Yang keempat yaitu zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1816, VOC berakhir karena pendidikan berakhir dengan kegagalan dan pemerintahan dikendalikan oleh jenderal dari Inggris. Oleh karena itu, kurikulum sekolah mengalami beberapa kemunduran radikal dengan masuknya ide-ide liberal yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan intelektual, nilai rasional, dan sosial. Yang terakhir yaitu zaman kolonial Jepang. Dalam bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari jajahan Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Pemakaian bahasa Indonesia telah secara luas diinstruksikan oleh Jepang untuk dipakai di lembaga-lembaga sekolah, di kantor-kantor, dan pergaulan sehari-hari. Hal tersebut memudahkan bangsa Indonesia untuk merealisasikan kemerdekaannya sendiri. Berikutnya yaitu landasan historis kependidikan di Indonesia. Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang, yaitu sejak zaman Kerajaan Kutai, zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain yang merebut dan menjajah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia mencari jati dirinya untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Para pendiri negara kita merumuskan negara kita dalam satu rumusan yang sederhana namun mendalam, yaitu 5 prinsip atau 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebelum disahkan atau dirumuskan menjadi dasar negara secara historis telah dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Setiap nilai atau setiap sila-sila dalam Pancasila tersebut tidak lain adalah berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Kedudukan sebagai Pancasila adalah sebagai negara filsafat, negara serta ideologi bangsa dan negara, bukan sebagai suatu ideologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila itu melekat dan berasal dari Indonesia itu sendiri. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.